Tanggal 23 Maret, hari ke-83. Bacaan 1 Samuel pasal 27 sampai pasal 31. Daud, raja terpilih yang hidup dalam pengasingan. Garis besar. Setelah mengalami ancaman kematian di padang gurun Sif untuk kedua kalinya, Saul akhirnya menghentikan pengejarannya terhadap Daud. Namun, ketenangan ini hanya sementara. Untuk menghindari ancaman lebih lanjut, Daud melarikan diri ke Gat, tanah Filistin, tempat asal Goliat. Ia berpura-pura bersekutu dengan musuh, tetapi diam-diam ia menyerang dan menghancurkan benteng-benteng Filistin tanpa meninggalkan saksi yang dapat mengungkapkan rencananya. Saat para raja Filistin bersatu melawan Israel, Daud hampir saja dipaksa berperang melawan bangsanya sendiri. Namun, Tuhan menyelamatkannya dari dilema itu. Ketika Daud kembali ke Siklak, ia mendapati kota itu telah dibakar oleh orang Amalek. Ia mengejar mereka dan berhasil mengalahkan mereka serta menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, Saul menghadapi serangan besar dari orang Filistin. Tanpa penyertaan Tuhan, ia beralih kepada peramal di Endor untuk mencari jawaban. Namun, justru ramalan itu yang menegaskan kehancuran dan kematiannya. Renungan Harian. Dalam bahasa modern, kata tragedi sering digunakan untuk menggambarkan kesulitan atau penderitaan berat. Namun, secara khusus, tragedi sejati terjadi ketika seseorang mengalami kehancuran akibat keputusan buruk yang lahir dari karakter yang rusak. Dengan definisi ini, kehidupan Saul bisa disebut sebagai sebuah tragedi. Saul memiliki semua peluang untuk sukses. Ia dipilih oleh Tuhan, diberi kesempatan memimpin, dan memiliki awal yang menjanjikan. Namun, kesombongan dan ketidaktaatannya membawa kehancuran bagi dirinya dan bangsanya. Menjadi seorang Kristen bukan berarti perjuangan melawan dosa dan godaan telah berakhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari peperangan rohani yang nyata. Anda masih memiliki kelemahan yang bisa tercermin dalam tindakan Anda sehari-hari. Anda memiliki keinginan pribadi yang ingin mengendalikan hidup Anda. Namun, semuanya harus diserahkan di bawah kepemimpinan Kristus. Renungkan 4 aspek utama dalam hidup Anda: spiritual, sosial, fisik, dan emosional. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya agar keputusan serta tindakan Anda selalu berkenan di hadapannya. Ketika godaan datang, manusia cenderung menolaknya pada awalnya, tetapi mungkin akan menyerah ketika terus digoda. Pendalaman. Pelanggaran terhadap firman Tuhan. 1 Samuel pasal 28 ayat 9. Saul melanggar hukum Allah. Imamat pasal 19 ayat 31. Dan keputusannya sendiri. 1 Samuel pasal 28 ayat 3 dan 9 dengan mengunjungi peramal di Endor. Seperti dalam banyak aspek kepemimpinannya, Saul tampak menghormati kebenaran secara lahiriah, tetapi dalam hatinya ia terus memberontak terhadap Tuhan. Akhir yang berulang. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Kitab 1 Samuel berakhir dengan cara yang ironis dan tepat. Jika tindakan kepemimpinan pertama Saul adalah menyelamatkan penduduk Yabes Gilead dalam 1 Samuel pasal 11, kini mereka memiliki kesempatan untuk membalasnya
dengan memberikan penghormatan terakhir setelah kematiannya. Pasal 31 ayat 11 sampai 13. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.